Halo semuanya, selamat datang kembali di video lainnya. Seperti biasa, nama saya Santiago. Saya benar-benar senang kalian kembali di sini nonton tutorial lainnya. Di video-video sebelumnya, kita udah membahas sebuah software bernama Deep Brain AI. Ini adalah software yang digunakan untuk membuat video. Ada banyak cara berbeda yang bisa kamu lakuin untuk itu. Beberapa cara tersebut sedang kamu lihat di layar sekarang. Kamu bisa merekam layar, lalu mengeditnya di dalam editor yang disediakan oleh software ini. Kamu bisa menulis prompt agar software ini membuat video atau gambar. Kamu bahkan bisa membuat naskah menggunakan alat yang disediakan software ini bekerja sama dengan ChatGPT. Kamu bisa mendubbing video yang udah kamu buat atau video yang kamu unggah, dan software ini bisa menerjemahkan video-video tersebut ke berbagai bahasa. Kita udah nyoba semua alat ini di video-video sebelumnya. Kalau kamu belum menontonnya, saya benar-benar mengajak kamu untuk mampir ke channel ini, subscribe, dan cek video-videonya. Jadi kamu bisa lebih paham bagaimana cara kerja software ini. Dan di video kali ini, kita akan mencoba salah satu alat lain yang dimiliki software ini. Sekarang kamu bisa lihat di layar, ada alat di mana kamu bisa mengimpor file PDF atau PPT, lalu software ini bisa membuat video dari file tersebut. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Setelah itu, kita akan menggunakan slide yang dibuat software ini untuk memilih avatar dan kemudian membuat video yang udah jadi. Saya menggunakan salah satu paket berbayar dari software ini. Kalau kamu juga ingin menggunakan salah satunya, ada beberapa link afiliasi di kotak deskripsi di bawah yang bisa kamu pakai. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menghilangkan wajah saya supaya kamu bisa melihat layar saya dengan lebih jelas dan kita akan bertemu lagi di akhir video. Jadi ini adalah beberapa proyek yang udah kita buat di video-video sebelumnya. Kita udah membuat video menggunakan prompt, kita udah membuat video avatar, mencoba berbagai avatar yang ada di perpustakaan, tapi seperti yang baru saja saya bilang beberapa detik yang lalu, di video kali ini kita akan menggunakan alat ini. Yang ini yang bertuliskan import file PPT atau PDF. Saya udah mengunduh file PDF yang merupakan manual untuk ring light, salah satu ring light yang saya gunakan untuk video-video saya. Jadi, kalau kamu klik opsi yang ini, kamu bisa seret filemu ke sini, atau kamu bisa mengunggahnya. Ini adalah manual yang tadi saya sebutkan. Kamu juga bisa mengunduh contoh file untuk diunggah ke software dan melihat apa yang dilakukan software tersebut. Tapi mari kita gunakan PDF ini saja dan lihat hasilnya. Jika kita klik Convert to Project, softwarenya akan membutuhkan beberapa menit untuk mengubah PDF itu menjadi beberapa adegan. Di sini kita punya avatar yang membacakan manualnya. Kita diberikan 5 adegan berbeda, di mana avatar tersebut menjelaskan manual ring light. Kita juga bisa membuat video ini lebih lanjut menggunakan ChatGPT Script Assistant, seperti yang tadi saya sebutkan beberapa detik lalu. Dan jika kita memberikan instruksi singkat, misalnya pengenalan manual ring light, kita bisa menghasilkan skrip yang sesuai dengan apa yang ditampilkan di bagian video itu, di adegan tersebut. Ini adalah skrip yang dibuat oleh perangkat lunak. Kamu bisa mengulanginya menggunakan panah di sini. Atau kalau sudah sesuai keinginanmu, kamu bisa langsung menerapkannya ke adegan itu. Kamu bisa melakukannya di adegan-adegan yang berbeda. Misalnya, adegan nomor 2 adalah bagian-bagian dari ring light, bagian-bagian dari lampu ring kita. Kita bisa sekali lagi membuat skripnya. Perangkat lunak hanya butuh beberapa detik untuk membuatnya. Kita bisa menerapkannya ke adegan nomor 2. Di adegan nomor 3, sekarang kita melihat bahwa ini adalah petunjuk pengoperasian. Jadi itulah yang bisa kita minta pada pembuat skrip, petunjuk pengoperasian dari ring light. Lalu kita bisa menerapkannya, dan kita bisa melakukan itu di setiap adegan tertentu. Ini hanya kelanjutan dari adegan yang lain, jadi anggap saja ini bagian 2, dan di adegan terakhir, kita diberikan spesifikasi teknis dari ring light, jadi kita bisa membuat skrip itu lagi, kita bisa menerapkannya, dan kita bisa mengeditnya lebih lanjut agar sesuai dengan apa yang ditampilkan di video. Pilih dari 400 hingga 4000. Jadi sesuai dengan apa yang ditampilkan di manual, dan kamu bisa melakukan itu di setiap adegan tertentu, supaya lebih cocok dengan apa yang ditampilkan di layar. Ini hanya avatar yang dipilih oleh perangkat lunak sebagai default. Tapi kalau kita pergi ke bagian model di sini, kita bisa memilih dari banyak pilihan yang berbeda. Kita bisa memilih misalnya Hayden, kita bisa memilih Mark, kita bisa memilih semua avatar lain yang berbeda ini.
Dan kalau kita klik play, kita akan mendengar seperti apa skrip di adegan khusus ini, tapi avatarnya tidak akan bergerak. Belum sekarang. Selamat datang di manual ring light baru Anda. Panduan ini akan membantu Anda memahami cara memasang dan menggunakan ring light Anda secara efektif. Baik Anda seorang pembuat konten, Dan Anda bisa mengganti avatar jika Anda tidak suka suara yang digunakan. Atau Anda bisa memilih di sini, di bagian atas, suara yang berbeda dan aksen yang berbeda dari perpustakaan perangkat lunak ini. Ini adalah avatar studio yang sedang kita cek di perpustakaan ini, tapi ada juga avatar yang dihasilkan AI, misalnya yang satu ini. Yang ini terlihat lebih seperti buatan AI, tapi kita bisa memilih dia hanya untuk melihat apa yang bisa kita dapatkan di berbagai adegan. Sekarang dia baru dipilih di adegan nomor 1, di adegan nomor 2. Kita masih punya Ayan dan kita bisa mengganti setiap avatar di setiap adegan, jadi tampilannya bisa lebih beragam misalnya. Kalau kita kembali ke model, kita bahkan bisa membuat avatar sendiri jika kita mengunggah video diri kita sendiri. Tapi saya hanya akan mengintip saja yang berbeda, jadi di setiap adegan kita punya avatar yang berbeda. Misalnya di yang ini, kita pilih Mia, dan di yang terakhir, misalnya kita mau pilih Philip. Kamu bahkan bisa nambahin caption kalau klik opsi di sini, Generate Captions. Caption itu akan ditambahkan ke adegan-adegan tertentu. Setelah caption dibuat, kamu bisa mengunduhnya sebagai file SRT untuk digunakan di berbagai proyek, termasuk proyek-proyek mendatang. Sekarang kita punya caption untuk adegan tertentu ini. Dan kamu bisa cek di detik keberapa tepatnya caption ini ditambahkan, dan kamu bisa lakukan itu di setiap adegan. Kamu juga bisa menghasilkan caption, misalnya untuk adegan 1, kamu hanya perlu menunggu beberapa detik agar softwarenya memproses. Seperti yang udah saya tunjukkan di video-video sebelumnya juga, kamu bahkan bisa menambahkan media ke adegan tertentu. Kamu bisa memilih dari berbagai aset di dalam Pixabay atau Shutterstock, baik untuk video maupun gambar. Kamu bahkan bisa membuat video dan gambar sendiri menggunakan prompt di dalam software ini. Kamu bisa menambahkan bentuk-bentuk untuk menekankan bagian-bagian tertentu dari naskah. Misalnya, panah ini akan menunjuk ke bagian manual yang ini. Misalnya, kamu bisa menambahkan segitiga atau bentuk apapun yang kamu mau. Kamu bisa menambahkan teks jika ingin menonjolkan bagian tertentu dari sebuah adegan, seperti yang satu ini. Sekali lagi, kamu bisa mengganti modelnya. Dan kamu juga bisa memilih dari template yang ada jika ingin proyeknya mengikuti satu template tertentu. Setelah semuanya terlihat seperti yang kamu inginkan, kamu tinggal klik ekspor dan kamu bisa mengekspor seluruh video atau hanya audionya saja. Saya akan mengekspor audio dan video sekaligus. Jadi saya tinggal klik opsi yang ini, lalu softwarenya akan memproses video dan akan memakan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. Kamu bisa melihat persentase spesifik yang sedang diproses di bagian ini dari software. Jadi setelah beberapa menit, softwarenya udah merender videonya. Kita bisa melihatnya dengan menggunakan opsi yang bertuliskan lihat video. Selamat datang di manual ring light baru Anda. Panduan ini akan membantu Anda memahami cara memasang dan menggunakan ring light Anda secara efektif. Apakah Anda seorang kreator konten, fotografer, atau hanya ingin meningkatkan pencahayaan untuk panggilan video? Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bahas fitur-fitur, petunjuk pemasangan, dan tips untuk mendapatkan hasil terbaik. Dengan teknik yang tepat, Anda akan kagum dengan bagaimana Anda bisa memaksimalkan pengaturan pencahayaan Anda. Pertama, kita punya cincin luar yang menampung lampu dan memberikan desain yang elegan. Selanjutnya, bohlam lampunya sendiri biasanya LED, menawarkan kecerahan dan efisiensi energi. Jangan lupa sumber dayanya, biasanya berupa colokan atau baterai, yang memastikan semuanya berjalan lancar. Pertama, colokan ring light dan nyalakan lewat saklar kabel. Atur kecerahan pakai pengatur dimmer berupa knob atau tombol. Selanjutnya, Anda bisa mengubah suhu warna sesuai kebutuhan. Kebanyakan ring light memiliki pilihan mulai dari cahaya hangat hingga dingin. Terakhir, pasanglah Pengalaman pencahayaan. Pertama, atur tingkat kecerahan menggunakan saklar dimmer. Ini membantu ciptakan suasana pas untuk tiap momen. Lalu, cobalah pengaturan suhu warna. Ganti nuansa hangat dan dingin. Alat pencahayaan yang penting untuk fotografi dan video. Pertama, mari kita bahas soal ukuran. Ring light umumnya berdiameter 10 hingga 18 inci, cocok untuk berbagai kondisi. Perhatikan pula rentang suhu warnanya.
Terakhir, pilih model dengan pengaturan fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Seperti yang Anda lihat, video akhir ini hanyalah video penjelasan dari file PDF yang kami unggah, yaitu manual untuk ring light. Di setiap adegan, kami memilih avatar yang berbeda, dan hasilnya terlihat sangat natural. Semua avatar tersebut memiliki gestur yang sangat alami, cara mereka menggerakkan mulut, dan cara naskah diucapkan. Semuanya terlihat benar-benar natural dan informasinya disampaikan dengan sangat profesional. Di bagian ini, Anda bisa membagikan tautan video yang ingin Anda bagikan, misalnya kepada rekan kerja. Anda juga bisa mengunduhnya secara lokal ke komputer Anda untuk digunakan di berbagai proyek. Anda juga bisa melakukan dubbing pada video tersebut, seperti yang sudah kami lakukan di salah satu video sebelumnya. Anda bisa mengubah bahasa video asli ke berbagai bahasa lain. Di dalam perpustakaan DeepBrain, Anda bisa mengomentari video atau mempromosikannya agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas. Seperti yang Anda lihat, membuat video berdasarkan sebuah file sangatlah mudah dan intuitif menggunakan DeepBrain. Kita hanya mengunggah file PDF dan perangkat lunaknya membutuhkan beberapa menit untuk mengekstrak semua gambar tersebut lalu membuat 3D dan adegan berdasarkan dokumen itu. Anda bisa memilih dari berbagai avatar di dalam perangkat lunak agar sesuai persis dengan apa yang ingin Anda capai di video akhir. Sekali lagi, nama saya Santiago. Semoga tutorial ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah!